Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustianus Jasman Nasal, akan menceritakan terkait dengan best practice dari pengalaman praktek yang telah saya jalankan di instansi tempat saya mengabdi. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan cerita baik ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas perlindungan dan bimbingannya, sehingga pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kiranya apa yang kita bahas di dalam video pembelajaran best practice ini dapat berkenan di hatinya. Baik teman-teman, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan praktek pembelajaran yang telah saya jalankan. Yang pertama, latar belakang masalah dari praktek ini. Kenapa saya mengangkat persoalan ini? Karena yang saya lihat dan yang saya temukan di instansi tempat saya mengabdi, yang pertama itu adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu kurang inovatif, termasuk saya. Kemudian yang kedua, saat mengajar saya tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, tentu tidak digunakannya media pembelajaran dan penggunaan model pembelajaran kurang inovatif yang menyebabkan minat belajar siswa itu menjadi menurun. Nah, praktek ini penting untuk dibagikan karena tidak sedikit rekan-rekan guru mengalami permasalahan serupa, sehingga praktek ini diharapkan selain memotivasi diri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi guru lain, terutama bagi rekan-rekan guru yang berada di daerah 3T yang notabene jaringan listriknya belum ada, sehingga dalam menjalankan proses pembelajaran tidak bisa menerapkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian peran saya sebagai guru adalah bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang memungkinkan keterlibatan siswa secara aktif serta tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, itu yang menjadi alasan atau latar belakang dari masalah di dalam praktek yang telah saya jalankan. Kemudian, penyebab tidak tercapainya tujuan dalam pembelajaran yang saya jalankan sebelumnya di instansi tempat saya mengabdi. Yang pertama itu adalah guru tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian guru merasa sudah berada pada zona nyamannya. Dan yang ketiga, guru tidak menggunakan alat peraga di dalam pembelajaran. Nah, tentu persoalan-persoalan ini seperti yang tadi saya katakan sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap minat dan juga hasil belajar siswa. Nah, itulah yang saya alami di instansi tempat saya mengabdi. Kemudian yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif, yang tepat sesuai dengan karakteristik materi agar mengaktifkan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Penggunaan alat peraga yang tepat
dan sesuai dengan karakteristik materi. Yang berikut, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu adalah pemilihan model pembelajaran. Dalam pemilihan model pembelajaran ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah strategi yang dilakukan oleh guru adalah memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Di sini, guru memilih model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, proses pemilihan model ini. Yang pertama, guru mempelajari model-model pembelajaran, memahami karakteristik siswa dengan memahami kemampuan dasar siswa, mempelajari karakteristik materi pembelajaran yang terdapat di buku tema untuk guru dan buku tema siswa. Sumber daya yang perlu dilakukan dalam pemilihan metode ini adalah pemahaman guru akan model pembelajaran PBL dan juga memahami materi pembelajaran. Yang kedua, pemilihan alat peraga. Strategi pertama yang dilakukan yaitu adalah guru dalam pemilihan alat peraga dengan alat peraga yang berbasis TPEC berupa video-video pembelajaran yang menarik serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Jadi artinya bahwa alat peraga yang digunakan atau video-video yang ditampilkan itu harus sesuai dengan materi yang mau dibahas pada pertemuan itu. Ya. Yang kedua, proses pemilihan alat peraga, yaitu mendownload video yang ada di YouTube agar bisa ditampilkan melalui LCD. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa meningkatkan aktivitas siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak cenderung monoton atau pembelajaran konvensional ya, karena kita tahu bahwa dengan pembelajaran yang konvensional menyebabkan siswa itu merasa bosan, jenuh di dalam mengikuti pembelajaran ya. Tetapi apabila kita menggunakan model pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran yang inovatif, saya yakin bahwa siswa aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, dilihat dari dua tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari segi kompetensi yang harus dimiliki antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sehingga dapat terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Kemudian, respon siswa terhadap pembelajaran adalah siswa sangat antusias dalam pembelajaran dan siswa terlihat sangat senang saat kegiatan refleksi pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan melalui penugasan guru terhadap materi pembelajaran, pemilihan alat peraga yang digunakan, model pembelajaran, serta langkah-langkah dalam pembelajaran harus berpusat pada siswa. Ya. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dari kegiatan yang sudah dijalankan adalah kemudian yang berikut
aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yang saya lakukan adalah pemilihan model pembelajaran yang sangat meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa jadi bersemangat dan antusias. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan alat peraga, siswa sangat tertarik dan antusias di dalam menerima pembelajaran. Dan yang terakhir, tentu dengan meningkatnya minat belajar dari siswa, tentu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang saya lihat selama praktik pembelajaran. Kegiatan yang telah saya jalankan itu nilainya itu rata-rata di atas KKM. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya yakini bahwa masih banyak kekurangan yang perlu saya benahi. Saya mohon masukan dari teman-teman sekalian, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan dan akan saya laksanakan di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan lebih berguna, agar generasi kita dapat memperoleh sesuatu hal yang diinginkan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.